Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pria. Dia tengah bersiap untuk pergi ke sebuah tempat. Lalu tak lama kemudian datanglah dua orang temannya yang mengatakan jika pengantin sudah siap. Kemudian cerita kembali 10 tahun yang lalu, di mana pria itu bernama Kosuke Mizushima, seorang pelajar SMA. Ketika masa SMA, Kosuke juga memiliki beberapa teman kocak, di antaranya Akiyama Juno dan Sugimaru Kazuki. Ketika masuk ke sekolah, terlihat Kosuke sedang dimarahi oleh seorang guru BP karena rambutnya yang acak-acakan. Kosuke bukannya takut, dia malah menggoda gurunya. Singkat cerita, ketika di kelas, Kosuke pun dihukum menghadap ke tembok. Namun, guru kelasnya mengganti hukuman Kosuke untuk berpindah tempat duduk di depan salah satu murid terpintar di kelas itu. Dia bernama Hayase Mei. Guru ini meminta kepada Mei untuk membantu Kosuke dalam belajar. Di keesokan harinya, ketika belajar matematika, Mei tak membawa buku pelajaran. Dia pun berniat untuk mengangkat tangannya. Namun Kosuke memberikan buku miliknya. Dan dia pun berdiri menggantikan Mei sebagai hukumannya karena tak membawa buku. Setelah kelas selesai, Mei menemui Kosuke yang berada di taman sekolah. Di sini Mei berterima kasih dan Mei ingin tahu alasan Kosuke tak mau serius belajar. Kemudian Kosuke pun mengatakan jika pelajaran sangat membosankan. Mendengar hal itu membuat Mei sangat kesal dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Kosuke selalu berangkat lebih awal untuk melakukan latihan Muay Thai bersama temannya yang bernama Kento. Dia berbakat dalam bidang olahraga. Setelah selesai latihan, Kosuke kembali ke kelas. Namun hanya terlihat Mei yang berada di kelas tersebut. Di sini mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Dari obrolan ini, Kosuke mulai menyadari sisi keimutan dari Mei karena Kosuke mengetahui jika selama ini Mei seorang cewek yang pendiam. Kelas pun dimulai. Terlihat Kosuke yang selalu tertidur saat pelajaran. Namun Mei selalu mengawasi Kosuke untuk membangunkannya dengan menggunakan ujung ballpoint ketika Kosuke mulai tertidur. Kepedulian Mei kepada Kosuke bukan hanya sampai di situ, di mana ketika Kosuke akan pulang, Mei menyempatkan dirinya untuk menemui Kosuke untuk memberikan soal latihan dan buku referensi matematika. Kosuke pun menerimanya. Malam harinya, Kosuke mulai mengerjakan soal tersebut. Dirinya merasa mempercayai perkataan Mei. Di keesokan hari, Kosuke masuk dalam kelas seperti biasa, hanya ada Mei. Kemudian Mei pun meminta soal yang kemarin dia berikan. Kemudian Mei mengkoreksinya dan ternyata jawaban soal Kosuke salah semua. Akhirnya Mei meminta mengerjakan ulang dengan memberikannya soal baru. Dengan terpaksa Kosuke mengikuti perintah Mei dan mencoba mengerjakan soal tersebut. Dengan hasil kerja keras, Kosuke dalam belajar membuahkan hasil, di mana saat pengumuman nilai matematika dia mendapatkan nilai 76. Nilai tersebut juga cukup membuat Mei senang karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Di malam harinya, Kosuke menemui Mei belajar di ruang kelas. Kosuke memulai percaya diri jika dia bisa mengalahkan peringkat Mei. Kosuke pun memutuskan untuk melakukan sebuah pertandingan, di mana nilai ujianlah yang menjadi penentunya. Dan siapapun yang kalah, maka dia harus menuruti perintah dari pemenang. Dan keduanya pun setuju. Semenjak hari itu, mereka pun mulai serius untuk belajar demi memenangkan permainan ini. Tak jarang juga si Kosuke ini sedikit iseng dengan menggoda Mei saat dia sedang belajar. Hingga tibalah hari yang ditunggu, yaitu pengumuman peringkat, di mana Mei mendapatkan peringkat nomor 2 di sekolah. Namun Kosuke pun tidak mendapatkan peringkat. Kekalahannya karena Kosuke sudah kalah, dia pun harus menepati janjinya. Kosuke pun pergi ke tempat cukur dan memotong seluruh rambutnya sesuai dengan yang diminta oleh Mei. Tentu saja perubahan rambut Kosuke yang sangat drastis membuat Mei tertawa. Begitupun dengan teman-temannya yang lain yang malah memainkan kepalanya. Scene berpindah, mereka tengah duduk di taman sambil mengobrol. Secara mengejutkan, tiba-tiba Mei berjalan di depan mereka, di mana dia berjalan bersama Utako.
Tetapi hal yang sangat membuat Kosuke terkejut adalah gaya rambut Mei yang ternyata dia juga memotong poninya, sehingga membuatnya tampak lebih cantik. Kosuke mulai menyadari dalam dirinya jika dia menyukai sosok Mei. Ketika jam kelas dimulai, tiba-tiba seorang guru BP masuk ke dalam kelas mereka, di mana si guru ini membawa seorang petugas Satpol PP setempat untuk menyelidiki sebuah kasus di sekolahan itu. Dan ternyata di sekolahan Kosuke ada kejadian di mana ada seorang siswa yang merusak loker murid lain dan mencuri uangnya sebesar 87 yen. Di mana kejadian itu terjadi pukul 7.14, di mana di waktu itu Kosuke dan juga Mei sudah ada di sekolah. Dan karena masalah ini, akhirnya beberapa murid termasuk Kosuke marah kepada guru BP tersebut karena menganggap tidak mempercayai muridnya sendiri, sehingga membuat seluruh murid di kelas itu mulai melemparkan tas milik mereka ke depan guru tersebut. Dan karena hal inilah beberapa murid yang bisa dibilang provokator akhirnya dihukum untuk berdiri di lorong kelas, termasuk Mei. 泣き顔もイケてる。いいから見ないで。一気のティッシュだけど。見ないでよ。恥ずかしい。 Beberapa bulan berlalu, akhirnya Kosuke dan juga teman-temannya bisa lulus dari sekolah tersebut, di mana di hari kelulusan itu Mei lah yang memberikan kata-kata perpisahan yang membuat hampir seluruh anak kelas 3 terharu. Setelah selesai, mereka pun berkumpul dan bercanda di taman sekolah untuk yang terakhir kalinya. Sementara Utako dan Mei hanya duduk di bangku taman sambil membicarakan tentang siapa yang akan Mei pacari. Dan dia pun kemudian membisikkan sesuatu kepadanya.